semuanya, kembali lagi bersama saya Fania Prendiani dengan NIM 22055511019. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai stop prosedur yang dimana memiliki 3 parameter, yaitu ada parameter in, parameter out, dan juga parameter in out. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai function dengan menggunakan CMD atau command prompt. Nah, jadi teman-teman, di sini kita langsung saja masuk ke CMD. Sebelumnya silakan teman-teman hidupkan terlebih dahulu SMPP-nya. Kemudian kita akan masuk dengan change directory cd XMPP. Kita akan masuk ke XMPP terlebih dahulu, terus /mysql /bin, kemudian di enter. Kemudian kita ketikkan mysql menu root. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk ke MariaDB-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah database yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu database small. Kita lihat lebih dahulu tabel yang ada pada database small. Nah, jadi pada database small ini terdapat 3 tabel, yaitu ada tabel barang, tabel pembeli, dan tabel transaksi. Untuk stop prosedur yang pertama, di sini saya akan buat sebuah stop prosedur dengan menggunakan parameter in dan juga menggunakan kondisi if else. Langsung saja kita di sini pada stop prosedur yang ini saya akan membuat sebuah stop prosedur tambah stok, yang dimana nanti ketika satu tabel memiliki data stok, maka kita bisa menambahkan stok tersebut dengan menggunakan dengan memanggil prosedur yang sudah kita buat. Oke, langsung saja kita pertama ketikkan delimiter // kemudian kita create prosedur dengan mengetikkan sintaks create prosedur, kemudian berikan nama prosedur yang ingin dibuat. Sini saya akan namai dengan tambah stok, dimana di sini menggunakan parameter in, ada ID barang dengan tipe data integer, kemudian ada jumlah stok tipe data integer juga, kemudian di sini akan ada out status, dimana tipe datanya adalah varchar, panjangnya 50. Oke, kita next. Declare stok lama. Di sini kita buat variabel stok lama, dan juga saya akan buat variabel stok baru dengan tipe datanya integer. Kemudian kita select stok yang kolom stok yang ada pada tabel barang. Kita select into stok lama from yang berasal dari tabel barang, where ID barangnya sama dengan ID BRG. Kemudian kita set stok baru sama dengan stok lama ditambah dengan jumlah stok. Nah, di sini kita akan bersihkan kondisi, yaitu dengan menggunakan if. Jika jumlah stok lebih besar daripada 0, maka akan ada update barang, tabel barang. Kita set di sini stoknya sama dengan stok baru. Stok sama dengan stok baru, where ID barang sama dengan ID BRG. Kemudian kita akan set status di sini. Nah, jadi fungsi set status ini nanti ketika nanti stok berhasil ditambahkan, maka akan muncul sebuah status atau teks. Di sini akan saya set statusnya, yaitu stok berhasil ditambahkan. Nah, jika tidak berhasil, di sini kita akan set lagi, yaitu set status sama dengan stok tidak berhasil ditambahkan.
Di sini kita akan end if terlebih dahulu, kemudian end slash. Oke, query oke. Jangan lupa delimiter semikolon untuk mengakhiri sebuah prosedur. Oke, jadi sebelum kita coba, kita akan lihat terlebih dahulu isi dari tabel barang. Select from barang. Nah, jadi di sini terdapat di dalam tabel barang ada kolom ID barang, nama barang, stok, dan harga. Sekarang kita akan panggil prosedur yang sudah kita buat. Caranya itu kita ketikkan call, kemudian nama prosedurnya, dan di sini karena tadi kita menggunakan parameter, jadi di sini kita juga akan isi sesuai dengan parameter yang sudah kita input tadi. Yang diminta adalah ada ID barangnya, ID barang. Ini akan menggunakan ID barang 1, kemudian ada jumlah stok. Di sini kita menambahkan jumlah stok yang ingin kita tambahkan pada tabel. Saya ingin menambahkan stok sebanyak 10, kemudian kita di sini add status. Kemudian kita enter, query oke. Kemudian kita select add status. Di sini kita akan terlihat nanti apakah yang akan muncul yaitu stok berhasil ditambahkan atau stok tidak berhasil ditambahkan. Tapi di sini karena query oke, seharusnya yang akan muncul adalah stok berhasil ditambahkan. Sekarang mari kita lihat, kita ketik enter. Oke, stok berhasil ditambahkan. Sekarang kita lihat apakah benar stok berhasil ditambahkan pada tabel barang dengan ID barangnya yaitu 1. Oke, sebelumnya ID barang 1 stoknya adalah 24. Setelah kita panggil stop prosedur, jadi di sini berhasil ditambahkan sebanyak 10. Ini 10. Jadi hasilnya adalah 34. Jadi berhasil. Kemudian stop prosedur yang kedua yaitu saya akan menggunakan parameter out dengan menggunakan looping for. Di sini saya akan membuat sebuah prosedur yang dapat menghitung total transaksi yang ada pada tabel transaksi. Kita lihat terlebih dahulu data yang ada pada tabel transaksi. Oke, di sini terdapat beberapa kolom yaitu ada ID transaksi, ID barang, ID pembeli, keterangan, dan jumlah barang. Jadi sekarang di sini saya ingin menghitung berapa sih jumlah data lunas pada tabel transaksi. Kita akan buat terlebih dahulu store prosedurnya. Mohon maaf saya lupa di sini create prosedur. Saya akan berikan nama yaitu hitung total transaksi dengan menggunakan parameter out total transaksi. Tipe datanya adalah integer. Oke, bikin. Kita buat sebuah variabel count transaksi, tipe datanya integer. Kemudian kita set di sini defaultnya adalah 0. Kita buat lagi sebuah variabel i, tipe datanya integer dengan maaf ini saya salah ketik. Declare i integer, default 0. Kita buat lagi total, tipe datanya integer, defaultnya juga 0. Kita set defaultnya 0. Nah, untuk menghitung total transaksinya di sini kita akan menggunakan count. Select count into, kita masuk ke count transaksi, variabel yang sudah kita buat. From yaitu dari tabel transaksi. For i 1
transaksi do select count. Di sini kita gunakan kolom keterangan into add jumlah from transaksi where keterangan sama dengan, di sini karena kita akan menghitung lunasnya, jadi kita akan gunakan keterangannya yaitu lunas. Where keterangan lunas n, dan dia akan ID barang yang ada pada tabel. Oke. ID barang sama dengan I. Silakan keterangan into add jumlah from transaksi where keterangannya sama dengan lunas dan ID barangnya I. Nanti ini kita bisa inputkan sendiri ID barangnya berapa. Kemudian kita select count. Mohon maaf karena sudah select, jadi kita di sini sekarang akan set total sama dengan total ditambah dengan add jumlah. Kita akhiri N4, kemudian kita set total transaksinya sama dengan total. Query oke. Jangan lupa delimiter untuk mengakhiri. Oke, sekarang di sini kita akan panggil prosedur yang sudah kita buat. Call hitung total transaksi. Kita gunakan di sini yaitu add total transaksi. Di sini ada error yaitu unknown column ini ada typo. Tipenya ada di sini. Oke, jadi kita akan ulang. Maaf teman-teman, jadi di sini ada typo karena manusia tidak luput dari human error. Bikin declare transaksi, kemudian declare I, declare total integer, kemudian select count into count transaksi from transaksi, benar. Oke, do select count keterangan udah benar into add jumlah from transaksi where di sini where keterangan sama dengan lunas dan ID barang. Oke. Nah, jadi kemudian kita set total sama dengan total add jumlah N4, kemudian kita set total transaksi, sama dengan total N. Oke, oh iya, karena tadi sudah berhasil ya teman-teman, tapi saya salah di sini, jadi kita drop terlebih dahulu. Drop prosedur hitung. Ini merupakan sintaks untuk menghapus sebuah prosedur yang sudah kita buat. Ini nama dari prosedurnya. Drop prosedur hitung total transaksi. Maaf, kita delimiter terlebih dahulu, baru kita drop prosedur hitung total transaksi.
prosedur mau hitung total transaksi does not exist. Tapi tadi di sini already. Oh, ini sudah oke. Ini tapi oke. Sekarang kita buat ulang. Delimiter slash. Oke, kita buat ulang dari awal. Create prosedur hitung total transaksi, parameternya out total transaksi integer, out total transaksi. Maaf, saya harus double check lagi ya teman-teman agar tidak ada kesalahan. Begin default transaksi integer, default no, declare integer default no, declare total integer defaultnya juga no. Oke, udah benar. Kemudian select count all into nama variabel count transaksi from tabel transaksi. Masuk ke for, kita count transaksi do select count keterangan, kita gunakan keterangan into jumlah from tabel transaksi bar keterangan sama dengan lunas n ID barang sama dengan i, set total sama dengan total plus jumlah. And for sama dengan total. Oke, semoga sudah tidak ada error lagi. Oke, query oke. Jangan lupa delimiter. Sekarang kita lihat dulu isi dari tabel transaksi. Oke, sekarang kita panggil prosedur yang sudah kita buat, hitung total. Jadi namanya hitung total transaksi. Oke, kemudian kita select total transaksi as total transaksi lunas. Oke, jadi di sini ada 7 data transaksi yang lunas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Oke, benar. Sekarang kita masuk ke step prosedur yang ketiga, yaitu menggunakan parameter in out dengan menggunakan while. Di sini saya akan membuat sebuah prosedur, yaitu kurangi stok, dimana nanti di tabel barang kita akan bisa gunakan prosedur ini. Langsung saja kita buat delimiter. Create prosedur S kurangi stok. In out jumlah integer. Stok lama, stok baru, integer. Select stock into stok lama from nama tabelnya itu barang, where ID barang sama dengan ID produk. Kemudian kita set stoknya, set stok baru sama dengan stok lama dikurangi jumlah. While jumlah lebih besar dari 0, maka do update barang, kita set stok sama dengan stok baru. Update barang, set stok sama dengan stok baru, where ya kita akan gunakan where ID barang di sini sama dengan ID ID produk. Kita buat ID produk. Update barang, kemudian kita set stoknya menjadi stok baru, where ID barang sama dengan ID barang, yang dimana stok barunya akan dapat yaitu dari stok lama dikurangi dengan jumlahnya. Oke, kemudian kita enter. Jangan lupa di sini and while, karena tadi kita di atas menggunakan while, baru and slash. Oke, query oke, delimiter semicolon. Oke, sekarang kita set jumlahnya. Set jumlah sama dengan saya akan mengurangi set jumlah sama dengan 5. Query oke. Kita call sp kurangi stok. Oh ya, kita lupa menambahkan parameter. Sini akan mengurangi stok yang ada pada, saya lupa untuk salat terlebih dahulu. ID barang 10 kita akan kurangi. Maaf teman-teman, di sini sepertinya CMD saya error.